Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bapak dan ibu guru yang hebat, perkenalkan, saya Eko Chandra Wibowo. Pada kesempatan aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang konsep strategi pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, apa sih konsep Merdeka Belajar itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep Merdeka Belajar itu adalah merdeka atas dirinya sendiri, baik dalam berpikir dan berekspresi. Oleh sebab itu, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Nah, kita sebagai seorang guru, tugasnya yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti atau makna dari mendidik dan mengajar yaitu proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sedangkan karakteristik Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu diantaranya yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pembelajaran ini untuk melatih keterampilan siswa dalam mempersiapkan dirinya menghadapi kehidupan masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakteristik yang kedua yaitu fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan memperhatikan dasar-dasar materi bahan ajar untuk pembelajaran tahap demi tahap yang dialami oleh siswa. Karakteristik yang ketiga, fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan memperhatikan kebutuhan dan cara belajar siswa dengan memfasilitasinya agar siswa merasa merdeka terhadap dirinya dalam konsep pembelajaran di kelas. Nah, strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya gunakan di sini yang pertama, pembelajaran dilakukan secara diferensiasi dengan mengklasifikasikan siswa sesuai kemampuannya. Yang kedua, materi yang disampaikan sesuai dengan urutan tingkat kesulitan bahan ajar. Yang ketiga, pembelajaran dengan mengasah keterampilan dan pengalaman siswa secara bertahap sesuai kehidupan nyata. Yang selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran siswa diberi keleluasaan dalam memilih cara belajar mereka sendiri. Yang selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru sebagai fasilitator untuk membimbing cara belajar siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5. Penjelasannya, pembelajaran diferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi, saya mengelompokkan siswa di dalam kelas menjadi 3 bentuk cara belajar. Yang pertama yaitu ada visual, yang kedua ada auditorial, dan yang terakhir ada kinestetik. Gaya belajar siswa yang visual yaitu cara belajar dengan melihat gambar atau video. Jadi di sini siswa diberikan sebuah gambar atau video untuk dilihat dan diamati atau dipahami secara mendalam. Yang kedua yaitu auditorial. Cara belajar ini yaitu dengan mendengarkan
arahan dari guru atau dari kawan dan mengulang pembicaraan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara berceramah seorang guru dan saling diskusi dengan kawan. Pembelajaran kinestetik yaitu cara belajar dengan praktek langsung dengan gerak anggota tubuh. Jadi di sini siswa langsung praktek memegang sebuah objek atau media pembelajaran guna untuk membantunya dalam proses pembelajaran. Materi sesuai dengan tingkat kesulitan. Yang dimaksud di sini yaitu dalam penyampaian materi bahan ajar, guru harus menyusun bahan ajar terlebih dahulu berdasarkan tingkat kesulitan materi dari tingkat pemahaman sampai dengan penerapan materi bahan ajar. Tujuannya penyusunan materi bahan ajar dari tingkat yang mudah ke yang sulit agar siswa dapat lebih mudah dalam menerima materi bahan ajar sesuai dengan tahap demi tahap materi bahan ajar. Cara belajar diferensiasi visual. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu yang membuktikan ada siswa yang sedang membaca dan juga ada siswa yang sedang mengamati sebuah video pembelajaran. Kalau pembelajaran auditorial, di sini ada sebuah siswa yang sedang memperhatikan gurunya dalam menyampaikan materi. Nah, di sini berarti siswa mendengarkan dan memahami dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Kinestetik. Nah, ini ada contoh sebuah gambar yang sudah saya lakukan, yaitu siswa praktek langsung, ada yang menari juga ada yang bermain peran. Pembelajaran P5. Untuk pembelajaran P5 itu dimensinya ada 6, yaitu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk temanya di sini ada 7. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunkah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh kewirausahaan. Nah, dalam praktek pembelajaran P5 yang sudah saya lakukan yaitu ada 3 tema. Yang pertama yang saya praktekkan ada gaya hidup berkelanjutan. Ini bukti gambar-gambarnya. Nah, di sini siswa praktek langsung membuat sebuah pengolahan sampah, ya, menjadi sampah organik dan juga didaur ulang menjadi sebuah produk yang berdaya guna. Yang kedua yaitu kearifan lokal. Di sini siswa praktek untuk membuat sebuah anyaman tapis, ya, atau menyulam tapis. Yang ketiga yaitu kewirausahaan. Di sini siswa praktek untuk mengolah tanaman jahe menjadi sebuah bubuk untuk menjadi minuman jahe, ya, dari proses menanam sampai proses pembuatan bubuk wedang jahe. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Aksi nyata yang sudah saya lakukan bisa menjadi pengalaman, juga menjadi alternatif buat rekan-rekan guru dalam kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.